Halo, dengan siapa di mana? Passwordnya? Ih, serius deh. Ini aku flow. Aku mau cerita nih. Selama kita masih hidup, semua yang kita inginkan bergantung dari uang. Itu kata yang sering aku dengar dari orang sekelilingku. Aku adalah seorang wanita penghibur. Ya, itulah aku. Negatif memang. Tapi ini memang profesi yang aku jalani. Kenalkan, namaku Sari. Ceritaku ini memang cukup kelam. Aku adalah anak pertama dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Aku punya 2 adik perempuan, Hana yang masih bersekolah di bangku SMP dan Jihan yang masih berusia 6 tahun. Aku memiliki ayah yang bekerja sebagai kuli panggul di pasar dan ibu sebagai buruh cuci pakaian. Aku memiliki pendidikan yang bisa dibilang rendah, hanya tamatan SMP saja, karena aku tak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikanku waktu itu. Jangankan untuk bersekolah, mendapatkan makanan yang layak saja, keluargaku kurang mampu untuk membelinya. Sering kami hanya makan nasi dengan garam saja jika tidak ada yang memakai jasa cuci ibuku. Sementara gaji ayah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehari-hari. Hari itu, adikku Hana pulang dengan menangis. Ia bilang uang SPP-nya sudah ditagih pihak sekolah karena menunggak terlalu lama sampai 3 bulan. Jika ia tidak segera melunasinya, ia tidak bisa ikut ujian akhir semester. Ibu hanya memintanya untuk bersabar. Ibu bilang ia akan berusaha mencari tambahan. Ia segera bergegas mengunjungi rumah Bu Eli, langganan jasa cuci ibu. Memang sudah seminggu ini ibu hanya menerima 1 kali jasa cuci. Biasanya bisa 3-4 kali dalam seminggu. Hana terdiam. Ia masih terduduk di kursi ruang tamu sambil mengusap mata sembabnya. Saat itu aku benar-benar merasakan sakit hati yang luar biasa. Dan saat itu aku merasa sungguh tidak berguna. Sudah aku mencoba untuk mencari pekerjaan, tapi susah sekali untukku dengan pendidikanku yang minim ini. Pernah aku menjadi pembantu di salah satu rumah di kampungku, tapi itu berujung malapetaka. Aku sering digoda oleh majikanku yang laki-laki, sampai akhirnya istrinya cemburu. Mereka cekcok dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Kamu itu loh Sar, cantik. Tapi sayang cuma lulusan SMP. Tetap susah mau diterima bekerja kalau ijazahmu cuma sebatas itu. Sudah berulang kali kata-kata itu keluar dari mulut tetanggaku. Ya, tanpa memperdulikan perasaanku. Malam itu ketika keluargaku berkumpul, Hana mengomel kepada bapak. Dia menceritakan persoalan yang tadi siang. Dia merengek dan meminta bapak cepat-cepat mendapat uang untuk membayar SPP-nya. Ia sangat takut tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Aku tidak menyalahkannya, karena aku tahu rasanya takut untuk putus sekolah. Aku juga tidak mau adikku sampai bernasib sama sepertiku yang hanya tamatan SMP saja. Sari, apa kamu gak berniat bantu bapak?
celetuk bapak. Dengan raut wajahnya yang terlihat pusing, aku hanya terdiam menunduk. Enggak pak, ucapku. Pak, sabar. Anak kita itu kan cuma tamatan SMP. Susah pak cari pekerjaan zaman sekarang, timpal ibu. Coba kau lihat anaknya Pak Rahmat, si Mira. Dia tamatan SMP, kerja di kota, tapi sekarang bisa beli mobil toh, celetuk bapak. Aku tidak terlalu dekat dengan Mira, tapi aku tahu dia memang berasal dari keluarga kurang mampu sepertiku. Beberapa waktu lalu, kampungku digegerkan oleh kedatangannya. Baru 6 bulan dia pergi bekerja di kota. Pulang-pulang dia sudah bisa membeli mobil dan memperbaiki rumahnya menjadi lebih layak huni. Enggak pak, nanti Sari tanyakan ke Mira, kali saja ada pekerjaan, ucapku. Keesokan harinya aku mendatangi rumah Mira. Saat sampai, aku bertemu dengan Bu Kokom, ibunya Mira. Aku dipersilakannya masuk. Sari, ada apa Sar? Tanya Mira sembari berjalan mendekati kursi dan duduk di hadapanku. Aku sungguh pangling dibuatnya. Ia kini menjadi lebih modis dan juga cantik. Kuceritakan secara belak-belakan mengenai tujuanku bertemu dengannya. Terlihat kening Mira mengerut. Kamu yakin mau ikut aku kerja apapun di kota? Tanyanya. Iyo Mir, apapun. Aku yuk capek begini. Gak tega aku sama ibu dan bapak yang pontang-panting sana sini cari uang. Aku ini gak berguna Mir. Kamu yuk sekarang ini bisa sukses. Hidupmu enak. Aku yang mau kayak kamu, ucapku. Yo wes, ikut aku Senin depan kalau gitu. Ku kenalin kau sama Mami Ani, ucapnya. Aku mengangguk. Di hari keberangkatan, aku pergi bersama Mira dengan menaiki mobilnya. Perjalanan ke kota hanya 6 jam saja dari kampungku. Sesampainya di sana, aku diajak Mira ke sebuah bangunan besar. Di bawahnya aku ke bagian belakang. Dan ternyata di sana berjajar kamar-kamar seperti kosan. Mira bilang itu mesnya. Dia tinggal gratis di sana karena itu bagian dari fasilitas pekerjaannya. Mira menyuruhku istirahat karena aku akan dipertemukan dengan Mami Ani nanti malam. Malam itu aku terlihat mencolok dengan pakaianku yang sederhana bersanding dengan Mira dan teman-temannya. Ada 2 teman dekat Mira, namanya Mbak Puspita dan Mbak Anggun. Mereka semua memakai pakaian serupa seperti gaun pesta. Mereka cantik, merias diri layaknya model. Seorang wanita berumur sekitar 40 tahun datang. Kulitnya putih, tinggi besar dengan rambut ikal sebahu berwarna kecoklatan. Sepertinya itu Mami Ani yang dimaksud Mira. Ia tersenyum padaku dan mengajakku untuk ngobrol di satu ruangan.
Ia banyak bertanya padaku tentang asal-usulku dan kenapa aku ingin bekerja. Ia hangat, juga ramah. Kujelaskan secara gamblang padanya. Lalu dia menjelaskan tentang apa yang harus aku lakukan jika ingin ikut bekerja dengannya. Ya, aku harus menemani setiap laki-laki yang datang ke tempat karaoke itu tanpa menolak apapun permintaan mereka. Dengan jelasnya, dia bilang bahkan jika ada laki-laki yang meminta tidur denganku, aku harus mau. Dan aku jelas akan mendapatkan uang lebih banyak. Aku terdiam. Tubuhku gemetar mendengarnya. Namun, suatu tekad untuk membawa keluargaku keluar dari jalur kemiskinan lebih kuat dari harga diri yang aku punya saat itu. Yang tergambar jelas di benakku hanya bapak, ibu, dan kedua adikku. Aku tak mau mereka terus berada dalam kemiskinan. 4 bulan sudah aku menjalani profesi ini. Berkedok bekerja di tempat karaoke yang padahal aku ini seorang wanita yang menjual tubuhku. Kini aku bahagia. Tapi aku merasa sangat hina di sisi lain. Tak boleh ada kata lelah. Tak boleh ada kata sakit. Dan bahkan tak boleh ada kata jijik ketika aku harus melayani pria parubaya dengan bau cerutu di mulutnya. Aku harus tetap tersenyum. Aku harus tetap memberikan kepuasan kepada mereka. Walau tubuhku disentuh tangan-tangan kasar. Walau rambutku dibelai, atau bahkan aku dipaksa melakukan fantasi gila yang mereka mau. Pundi-pundi rupiah yang aku dapat dari pekerjaan ini sungguh lebih dari kata cukup. Setiap bulan, aku selalu mengirimi keluargaku uang yang jumlahnya bisa membuat kehidupan mereka lebih layak setiap harinya. Dan sekarang, keuangan keluargaku di kampung sudah jauh membaik. Bapak sudah tidak bekerja lagi sebagai kuli panggul. Dan ibu sudah tidak lagi menjadi buruh suci. Aku yang menyuruh kedua orang tuaku untuk tidak bekerja di masa tua mereka. Hana kini sudah mulai bisa kembali bersekolah. Aku selalu berpesan kepadanya untuk tetap menjadi anak yang baik dan bisa membuatku bangga. Kepada Mira, aku sangat berterima kasih telah memberikanku pekerjaan ini. Aku berhasil membuat semuanya menjadi lebih indah. Walaupun aku yang berkorban seperti ini. Bapak, Ibu, aku tahu anakmu ini salah. Tapi aku melakukan ini untuk kebahagiaan kita. Aku tidak mau kalian susah. Aku tidak mau melihat tangan ibu pecah-pecah.
karena terus-terusan terkikis air sabun. Karena ibu harus mencuci pakaian orang lain setiap harinya. Aku juga tidak ingin melihat Bapak selalu mengeluh sakit punggung karena terlalu berat beban barang yang Bapak panggul di pasar. Aku tidak ingin melihat kedua adikku bernasib sama sepertiku. Ibu, Bapak, maafkan aku.